dendam. Nah, gitu. Nah, ternyata kalau kita bisa melepaskan itu, ternyata terhindar dari namanya stres ya. Ciri lain orang yang memaafkan juga saya sebutkan adalah tidak ahli peminum ya, artinya tidak suka mabuk. Jadi kalau orang yang suka mabuk itu jelas ya, satu juga pendendam, juga sulit sekali untuk memaafkan karena mabukan ya itu. Ya, tapi di urutan ranking bawah itu ada juga tidak menjadi apa istilah ini, tapi itu penulisan dia di ranking bawah itu ada memang salah satunya tidak merokok aktif gitu ya. Jadi itu, tapi itu di ranking bawah ya. Nah, untuk itu dari penelitian ini kita bisa kembalikan kepada diri kita masing-masing, apakah kita dalam posisi seorang yang sering memaafkan sehingga badan kita sehat, jiwa kita sehat, kemudian juga kita menjadi orang yang bahagia, kan bisa kumpul kepada siapapun akan seneng ya, akan seneng karena seneng, bahagia ya. Kumpul si ini yang orang yang mungkin dianggap ini orang tidak baik, tapi dia tetap bisa kumpuli, seneng gitu ya. Mau dikecewakan maupun tidak ada beban, sehingga dia akan bahagia jiwanya. Nah, untuk itu ada salah satu contoh ya dari seorang Ali bin Husain ya. Jadi dulu itu dia punya budak ya, kemudian suatu ketika budaknya ini disuruh untuk membawakan air, kemudian ambil tapi jatuh dan mengenai dia ya. Ini bayang saya, dia bawa di atas kemudian jatuh kena beliau. Lalu si budak ini ya, karena sudah tahu ayatnya itu, dia membaca surat Al-Imran itu 134 ya. Jadi alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi kejatuhan tadi dia membaca ayat itu ya. Lalu karena paham dengan ayatnya, maka beliau ini tidak marah ya. Dia tidak marah ya. Ya, dibacakan ayatnya ya, masalah ya. Budanya tahu, dibacakan ayatnya, beliau tidak marah. Lalu ternyata karena tidak marah, beliau adalah memaafkan ya, tak maafkan ya. Tidak sampai di situ ya, karena dia tidak marah, dia maafkan, bahkan sampai gitu, karena ini budak dibebaskan ya. Ya, sungguh luar biasa. Mestinya dia marah ya, mestinya dia tidak maafkan, namanya budak, namanya pembantu, tetapi ya mungkin bahasa kasarnya kurang ajar gitu ya. Tapi ternyata bisa lunak dengan ayat tadi, sehingga dia ternyata malah bebaskan dari budaknya, luar biasa. Kemudian bahkan diceritakan ya, sehingga dia termasuk orang yang berbuat baik. Nah, inilah salah satu ciri memang di dalam Ali Imran itu 133, 134, 135 itu adalah satu kesatuan yang utuh ya. Bagaimana ciri orang yang bertakwa itu ya, diantara adalah ya dia berbuat baik dengan berbagi, baik lapang maupun sempit ya. Kalau dibahasakan dengan tahan diberikan maaf itu karena memang kondisinya sangat ya, mestinya dia marah, tetapi dia bisa tahan ya, bahkan mampu untuk melepaskan jiwanya untuk berikan maaf. Tidak sampai di situ ya. Jadi orang yang bertakwa tadi diantara ada orang yang berbagi, sempit maupun lapang maupun sempit, kemudian tahan amarahnya ya. Dia sabar, ternyata dia sabar untuk tidak mengeluarkan marahnya, meskipun bisa ya. Apa yang tidak bisa bos itu, majikan itu bisa marah ya, tapi ternyata dengan ayat itu dia akan lentur hatinya, jiwanya, sehingga dia tahan marahnya. Nah, setelah tahan lagi marahnya, kemudian ciri yang kata adalah dia kesejahteraan, disejahterakan, dia bebaskan ya. Ya mungkin kalau bahasa sekarang itu sudah tidak marah, dimaafkan, kemudian ya sudah malah diberi hadiah gitu. Ya, karena tidak sengaja juga mungkin. Tidak ada unsur sengaja dia menjatuhkan sesuatu atau air tadi yang dijatuh tidak sengaja. Nah, kadang kita tidak sengaja pun ya tetap marah gitu ya. Tapi inilah satu kesatuan bahwa surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi di jalan orang yang bertakwa itu ada ayat berikutnya tadi, tidak boleh dipisah ya. Tidak hanya
lomo tapi nesunan, tidak bisa begitu ternyata. Ya sudah lomo berbagi, tapi dia juga bisa sabar tahan amarahnya ketika ada sesuatu yang bermasalah, tapi dia tetap tahan. Kemudian juga dia tetap memaafkan tadi. Ya. Jadi 3 hal ini disebut sebagai Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik adalah utuh, gitu. Tidak dipisah-pisah. Ya sudahlah, aku rak nesunan tapi pelit, ya, tidak bisa begitu. Ya sudah, kalau saya tidak suka marah tapi kamu tidak tak maafkan loh, ya gitu. Inilah ternyata hikmah dari orang pemaaf. Ayatnya juga Allah sudah nyata di situ, sehingga hadiah Allah dan surga itu luar biasa bagi siapa. Tinggal pertanyaan adalah kita mudah-mudahan mampu untuk mengamalkan ayat itu. Ya, sekali lagi kita juga orang yang selalu berbagi, baik sempit maupun sempit, ya adanya sedikit ya tetap kita berbagi, ada banyak apalagi. Kemudian juga sebisa mungkin kita itu tidak ya mengeluarkan sering marah. Misalnya kita tuh seringnya kan sedikit marah, ya di rumah ya marah, di jalan ya marah, kadang di kantor juga marah, kan? Nah, itu belum masuk kategori yang ciri tadi. Tetapi kalau kita bisa menahan marah itu, maka insya Allah akan menjadi ciri orang yang bertakwa. Yang 3 adalah dia minta maaf atau tidak, itu dia memaafkan, bahkan berbagi tadi, memberikan hadiah. Inilah maka dia nanti akan bahagia hidupnya, akan sejahtera, dia tidak akan punya rasa dendam, dia termasuk sehat badannya, jiwanya gitu ya, apalagi terhindar dari stresnya. Sekarang itu banyak sekali orang yang stres nanti larinya ke apa? Ke fisik, Pak. Bisa ke stroke ya, bisa ke macam-macam lah karena dari akibat stres itu. Nah, mudah-mudahan dengan sering kita mengaji, taklim, kemudian mendapatkan ilmu, dan ini sudah ada penelitian tadi, harapannya kita bisa belajar dari sini menjadi orang yang pemaaf. Ternyata hikmahnya luar biasa. Saya kira itu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan pada jamaah, dan kita bisa terus mengamalkan ilmu Allah dan sunatullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.